Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kali ini dengan pelajaran matematika kelas 8. Kita lanjutkan. Untuk materi terakhir kita sudah membahas berbagai jenis pola bilangan, pola barisan bilangan. Sebelum saya lanjutkan, kita ingat-ingat dulu terkait pola yang sudah kita pelajari. Jadi pola barisan bilangan yang secara umum kemarin pertama kita sudah pelajari, yaitu dengan menggunakan rumus umum. Jadi, rumus umum ini berlaku untuk semua bentuk pola barisan. Terus mengerucut lagi, khusus ada pola barisan bilangan segi 3. Yang kedua, pola barisan bilangan persegi. Yang keempat, pola barisan bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola barisan bilangan, sini ada namanya Pascal. Itu yang kemarin, masing-masing ini punya polanya, rumus polanya masing-masing, punya rumus masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini akan saya bahas yang secara dua garis besar, yaitu terkait pola barisan. Nanti materi ini juga akan dipakai lagi di SMA, nanti diingat-ingat saja, pasti ada lagi di SMA. Baik, saya mulai saja. Materi kita adalah terkait dengan barisan aritmatika dan geometri. Jadi ini garis besar pola barisan itu dibagi jadi dua ini. Nanti rumusnya masing-masing, cirinya juga masing-masing. Yang pertama dulu, yang barisan aritmatika. Nah, barisan bilangan aritmatika itu cirinya suatu barisan bilangan di mana suku satu ke suku yang lainnya itu dioperasikan dengan tambah atau kurang, ya, tambah atau kurang. Operasinya tambah atau kurang. Contoh 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Diperhatikan bahwa suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini masing-masing ditambah 3. Nah, ditambah 3. Cirinya seperti ini. Begitu pula kalau pengurangan. Contoh 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Kalau yang ini operasinya apa? Dikurangi 2. Nah, ini. Kalau kemarin untuk menemukan polanya kita agak kesulitan dengan seperti ini di awal kemarin. Nah, dengan mengetahui barisan aritmatika atau geometri, kita akan lebih mudah menemukan polanya. Nah, kalau seperti ini bagaimana mencari polanya? Diingat, aritmatika itu operasinya tambah kurang. Saya ambil yang contoh pertama dulu, 2, 5,
8, 11. Nah, aritmatika itu punya ciri, yaitu punya A, namanya adalah suku pertama yang awal sendiri. Yang mana itu? Ini A. Sedangkan yang kedua apa? Punya B. B itu beda. Beda itu yang mana? Yang ini. Kalau tadi ini A, yang ini ini lompat-lompatannya ini namanya B. Namanya B. Kalau melihat soal di atas, berarti apa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Positif 3. Nah, untuk rumusnya apa? Untuk rumusnya ini nanti diingat-ingat terus, dipakai sampai SMA untuk mencari suku kesekian UN. Berarti A plus N-1 B. Nah, ini untuk mencari pola sukunya. Contoh kalau soalnya seperti itu, untuk mencari UN, polanya apa rumusnya? UN sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 2. Plus N-nya tetap N. B-nya adalah 3. Sama dengan 2 tambah, ingat perkalian aljabar, 3N kurangi 3 sama dengan 3N min 1. Jadi polanya apa? Polanya adalah 3N min 1. Ini pola untuk yang bagian atas. Untuk soal yang kedua bagaimana? Untuk soal yang kedua saya tulis ini aja. Ada barisan 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Berarti karena kita tahu bahwa dia adalah aritmatika, cirinya apa? Cirinya adalah operasinya dari satu suku ke suku yang lain itu apa? Kalau tidak ditambah dikurang. Soal yang tadi yang pertama ditambah 3, kalau yang ini dikurangi 2. Nah, di sini A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 10. B-nya siapa? Min 2. Nah, B-nya min 2. Untuk mencari rumusnya apa? Untuk mencari rumusnya adalah UN sama rumusnya A plus N min 1B karena aritmatika. Sama dengan A-nya 10. N min 1, B-nya berapa? Min 2. Nah, 10. Nah, semua dikalikan, ini hati-hati, perkalian negatif ini. Ini dengan ini hasilnya min 2N, ini dengan ini hasilnya plus 2. Jadi rumusnya jadi apa? Min 2N plus 12. Kalau dibalik gimana? Sama 12 min 2N. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini untuk mencari pola. Nah, gunanya mencari pola apa? Ya mudah, kita bisa mencari apa? Bisa mencari suku kesekian. Mencari suku kesekian. Jadi tidak hanya loncat. Suku ke-5 berapa? Suku ke-6 berapa? Tapi bisa suku ke-100, suku ke-200. Nah, nanti kita contohkan. Baik, itulah aritmatika. Cirinya adalah loncatannya berupa operasi tambah atau kurang. Sekarang yang kedua. Yang kedua, barisan geometri. Cirinya apa? Kalau tadi aritmatika tambah atau kurang, kalau yang ini kali bagi loncatannya. Contoh 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Lihat, cirinya apa? Dia punya A, ini A namanya. Loncatannya, nah loncatannya apa ini? Ini kali 3, stabil kali 3 terus. Nih, aritmatika. Maaf, geometri. Contoh lagi. Ada 20, terus 10, terus 5 dan seterusnya. Kita perhatikan. Ini dia apa? A-nya ini. Loncatannya berapa? Loncatannya stabil. Berapa? Dibagi 2. Hati-hati penulisan dibagi 2. Operasinya nanti juga tetap perkalian, tetapi menjadi apa? Ini itu bagi 2 itu sama saja dikali setengah. Nah,
setengahnya. Kalau dibagi 3, sepertiga. Dibagi 4, seperempat, dan seterusnya. Ya, rumusnya apa untuk aritmatika? Maaf, untuk geometri. UN untuk geometri itu adalah A kali R pangkat N min 1. Contoh, ini diingat, dua rumus ini saja yang perlu diingat-ingat. Ini akan kepakai terus nanti sampai SMA. Contoh yang pertama, ada 2, 6, 18, 54. Ini kita geometri, kenapa? Operasinya dikali. Ini adalah A. Loncatannya bukan B, tetapi apa? R. Nah, loncatnya R. Berarti A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3 dikali 3. Bedanya dengan aritmatika, kalau aritmatika apa? Loncatannya disebut B, beda. Operasinya ditambah-tambah. Kalau geometri, loncatannya disebut R dikali. Rasio singkatannya. Rasio. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk mencari rumusnya bagaimana? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 2. R-nya berapa? 3. N pangkat min 1. Ya sudah, ini rumusnya. 2 kali 3 pangkat N min 1. Ada pertanyaan? Kalau mau sederhanakan lagi boleh, nanti aja, nggak usah, saya cukup sampai di sini. Saya kira itu contohnya, contoh perbedaan antara barisan geometri dan barisan aritmatika. Rumusnya harus diingat-ingat. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Baik, terakhir hari ini adalah contoh. Saya punya barisan acak. Nanti kita akan selesaikan. Kita harus menentukan dulu ini aritmatika atau geometri. Aritmatika kayak geometri. Rumus aritmatika tadi perbedaannya, ini punya A, punya B. Kalau ini punya A, punya R. Rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. Kalau ini UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini perbedaannya aritmatika dan geometri. Soal. Saya punya barisan seperti ini, katakanlah 5, 7, 9, 11. Nah, tentukan rumusnya. Tentukan rumus polanya. Yang pertama. Yang kedua, tentukan suku atau bilangan ke 20. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk menentukan pertama kita menentukan polanya dulu. Ini polanya ini. Tapi harus tahu apa dulu? Ini itu aritmatika atau geometri. Kita harus jawab ini dulu. Nah, caranya bagaimana? Lihat operasi dari suku satu ke suku yang lain. Jawab di sini. Jawab. 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Lihat, kita cari unsur-unsurnya. Ini A. Nah, loncatannya bagaimana ini? Oh, ternyata loncatannya apa? Tambah 2. Lihat, tambah 2 itu apa? Berarti dia aritmatika. Nah, aritmatika. Berarti punya apa? Punya B. Siapa? 2. Nah, punya B 2. Baru kita bisa menyelesaikannya. Caranya, untuk mencari rumus, ingat aritmatika rumusnya apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya berapa? 5. N min 1 kita tulis saja. B-nya adalah 2. Sama dengan 5 tambah perkalian biasa, hati-hati. 2N min 2 sama dengan 2N plus 3 atau 3 plus 2N. Inilah rumusnya. Nih, untuk menjawab persoalan nomor 1. Kalau nomor 2 jawabannya bagaimana? Oh, mencari
suku atau bilangan urutan ke-20. Suku atau bilangan ke-20. Nih. Berarti ada apa? U20. Nah, ini loh gunanya untuk ini. Nggak perlu kita jejer-jejer, habis 11 berapa? 13, terus 15 dan seterusnya nggak perlu. Hanya cukup mencari ini. U20 tinggal ganti N dengan angka 20 dari rumus ini. Nah. Nih, rumus awalnya kan ini. UN sama dengan 2N plus 3. Maka U20 sama dengan 2 kali 20 plus 3. Sama dengan 40 plus 3. Sama dengan 43. Cuma seperti ini kita langsung ketemu. Ini bisa digunakan untuk soal-soal yang kemarin. Nah, kemarin kita belum sampai ini. Tapi sekarang kita sudah belajar yang ini. Itu caranya. Soal lagi. Soal yang nomor selanjutnya. Saya punya ini. Dan seterusnya. Nah, lihat. Kita selidiki dulu. Dia aritmatika atau geometri? Oh, ini A. Dia kesini, diapakan? Oh, ternyata dikali 3. Nah, kali 3 semua. Kesimpulannya apa? Berarti dia adalah geometri. Rumus geometri apa tadi? Nah, geometri pasti punya apa? A sama dengan siapa? 1 dan R. Nah, 3R. Nah, untuk UN-nya apa rumusnya? Kita menjawab. UN sama dengan A R pangkat N min 1. Sama dengan A-nya adalah 1, R-nya adalah 3, N min 1. 1 kali berapapun tetap jadi ini. Nah, ini rumusnya. Nih. Misalkan ditanya, suku atau bilangan ke katakanlah 10. Nah, 10. Berapa? Berarti apa? UN sama dengan 3. Nih, berarti sama dengan U10 sama dengan 3 pangkat 10 min 1 sama dengan 3 pangkat 9. Tinggal hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tidak perlu saya hitung ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Ini caranya mencari. Intinya kita harus tahu dulu makna dari barisan aritmatika, barisan geometri. Mana yang aritmatika, mana yang geometri. Nah, kita nanti gunakan rumus yang mana, kita juga harus tahu. Mau gunakan rumus yang aritmatika itu adalah yang ini, yang pertama. Rumus aritmatika, yang ini. Sedangkan geometri yang ini, geometri. Ini yang perlu diingat. Saya kira itu dulu. Nanti bisa dicoba di soal-soal formatifnya. Dicoba sampai paham nanti. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di Classroom atau di YouTube juga boleh. Bisa nanti WA langsung ke saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.